Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus membawa kesukaan besar. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk bangsa Indonesia, untuk setiap kita hari ini." Amin Bapak Ibu. Karena kedatangan Yesus, kelahiran Yesus membawa sukacita. Karena itulah setiap kita hari ini ada sukacita. Hari ini ada sukacita, jangan stres. Amin Bapak Ibu. Lupakan semuanya itu. Haleluya, haleluya. Dan memang Yesus juga membawa sukacita. Apa yang membawa saudara hari ini menjadi murung? Apa yang membawa saudara hari ini menjadi sedih? Mungkin karena penyakit. Hari ini ada harapan. Yesus telah lahir untuk membuat kita disembuhkan. Apa yang membuat hari ini saudara sedih? Masalah ekonomi? Hari ini Yesus telah lahir. Maka hari ini saudara juga percaya, saudara pasti diberkati. Apa yang membuat saudara hari ini sedih? Rumah tangga saudara sedang retak. Hari ini percaya, damai Kristus membuat keluarga kita kembali, utuh kembali. Amin Bapak Ibu. Apapun menjadi membuat kita sedih hari ini, masalah anak apapun, bawa kepada Yesus. Kelahiran Yesus membuat kita berubah hari ini. Amin. Dan ada satu luar biasa lagi Bapak Ibu. Natal itu ditetapkan gereja tanggal 25. Ya, sebenarnya Natal nggak mungkin tanggal 25 Bapak Ibu. Kenapa? Tadi ayat saudara baca, para gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di padang. Itu tidak akan mungkin terjadi pada tanggal 25. Karena tanggal 25 Desember di Israel sana musim dingin. Bisa jadi ya beku, mereka mati Bapak Ibu. Tapi ini ketetapan gereja. Tetapi ini satu hal yang luar biasa dari bapak-bapak gereja. Kenapa? Karena persis seminggu kemudian setelah Natal adalah tahun baru. Coba saudara tambahkan aja, 25 Desember tambah 7 pas tanggal 1 Januari. Artinya apa? Saat Natal, saat kelahiran Yesus, lahir bukan saja di Bethlehem 2000 tahun lalu, tapi khususnya lahir di dalam diri kita, lahir baru. Maka kita siap melangkah minggu depan untuk masuk hidup baru, tahun baru, berkat baru, kemenangan baru dalam diri kita. Amin. Dengan kemuliaan luar biasa begitu amin. Iya, jadi Bapak gereja sudah melihat luar biasa itu. Saat ini kita menjadi lahir baru, Yesus lahir. Amin Bapak Ibu. Kita siap untuk masuk tahun baru. Menang kita. Haleluya. Malaikat juga tadi berkata Bapak Ibu, inilah tandanya bagimu, engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah palungan itu Bapak Ibu itu adalah sebongkah batu sebenarnya Bapak Ibu. Itu yang dilubangi, dikorek. Dan inilah kemudian menjadi tempat makan domba. Jadi bukan banyak tempat lain itu kayak dibuat kayak kayu Bapak Ibu. Enggak, kayu di sana mahal. Ya. Tapi batu banyak banget. Nah itulah batu, bongkahan batu dikorek berbuat lubang, dan inilah menjadi palungan tempat makan domba. Haleluya Bapak Ibu. Ya, ditaruh di situ Bapak Ibu. Allah mengutus Yesus untuk menunjukkan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Itulah sebabnya ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Lalu Yesus berkata, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Ketika kita melihat kebaikan Yesus, itulah kebaikan Bapa. Dan memang Yesus membawa kebaikan, kabar sukacita bagi setiap kita. Karena Yesus juga berkata, aku datang membawa kabar baik kepada orang miskin, agar mereka tidak miskin lagi. Aku membebaskan para tawanan. Aku membuat orang buta menjadi celik matanya. Aku membuat yang tertindas dilepaskan, dan juga tahun rahmat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi saudara mengalami kesembuhan, ya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, jadi lewat kebaikan Tuhan, lewat kabar baik ini, inilah yang menuntun orang kepada pertobatan. Apa buktinya Pak? Buktinya, ketika saudara divonis kanker, hitung hari mati. Ketika terima perjamuan kudus, sembuh. Nggak usah disuruh ke gereja sendiri saudara, pasti. Ya, ketika saudara mandul 10 tahun, nerima perjamuan kudus, mengalami mujizat, langsung hamil, sudah punya anak sekarang, nggak perlu suruh ke gereja, saudara pasti ke gereja sendiri. Benar Bapak Ibu? Kebaikan Tuhan menuntun kita pada pertobatan untuk cari Tuhan, ucap syukur. Amin Bapak Ibu. Tapi sering kali orang susah ke gereja, kenapa? Karena mereka belum mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga ketika saudara desak, kamu ke gereja, kamu kan Kristen, kamu mingguan itu Jumatan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lalu kalau saudara desak terus, mereka nyolot juga Bapak Ibu. Emangnya saya di gereja dapat apa? Itu benar.
Karena apa? Dia belum dapat apa-apa. Tapi ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan, nggak perlu saudara disuruh, saudara pasti ke gereja sendiri. Benar Bapak Ibu? Selalu ada ucapan syukur. Oh Tuhan, Engkau baik. Tapi orang yang nggak pernah dapat, baik apa? Saya belum pernah dapat. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah hari ini kita sadar bahwa ketika kelahiran Yesus membawa kabar baik setiap kita bisa mengalami semuanya. Walaupun saudara ya hanya kali ini sadar ke gereja, tapi hari ini juga kebaikan Tuhan saudara bisa alami. Dan itulah yang menuntut kita untuk terus datang beribadah, untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Amin. Berikan doa kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itu dong. Haleluya. Iya. Dan kita dibebaskan dari dosa. Ya Bapak Ibu, ketika kita masih berdosa, ya Yesus menebus kita mati ketika kita masih berdosa. Yesus dibaringkan di dalam palungan. Ya Bapak Ibu, palungan itu, ya tadi saya katakan adalah batu dikorek. Itulah palungan Bapak Ibu. Dan palungan inilah tempat domba-domba makan. Dan Yesus ada di lahir sini dan kelak akan mati. Sehingga lewat kematian Yesus, kelahiran untuk mati ini, maka setiap kita domba-domba bisa makan dari palungan Yesus. Hari ini kita makan Yesus, kita makan tubuh dan darah Yesus. Disitulah rahasia. Kita beroleh kehidupan, beroleh kemenangan, beroleh kesembuhan. Hari ini kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi Yesus terbaring di palungan, tempat kita domba-dombanya bisa makan. Saat Yesus mati, ia terbaring pada kuburan kosong, sama persis dengan palungan, cuma ukurannya besar. Ya, itu adalah dinding batu yang dilubangi Bapak Ibu. Jadi itu seperti palungan yang besar. Yesus mati di palungan besar, di gua batu Bapak Ibu. Gambaran apa? Bahwa kita hidup dan makan dari kematian Yesus. Lewat bilur Yesus, lewat tubuh yang terpecah, lewat darahnya yang tercurah. Hari ini kita makan Yesus. Lewat kita makan Yesus lah, di sini ada rahasia kehidupan. Sebab ini adalah roti hidup yang memberikan kita hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, Yesus mati agar kita hidup. Yesus terkutuk agar kita bebas kutuk. Yesus lahir untuk mati agar kita hari ini bisa lahir baru untuk beroleh kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Iya, Yesus lahir untuk mati agar hari ini kita bisa lahir baru agar kita beroleh kehidupan. Karena itulah di saat Natal ini Yesus akan siap mati bagi kita. Inilah awal karyanya. Inilah awal nanti berujung pada kematiannya. Agar setiap kita hari ini yang percaya kepada Yesus agar bisa lahir baru dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya, jadi karena itulah kekristenan itu berbicara lahir, dilahirkan kembali. Amin. Dan karena dilahirkan kembali selalu berbicara tentang anak, bukan hamba. Amin. Hamba tidak pernah dilahirkan. Ibu-ibu, yang saudara lahirkan apa? Pembantu saudara atau anak saudara? Anak kan? Nah, maka itu juga kekristenan selalu ditandai dengan lahir baru. Pasti kekristenan menyebut dirinya anak Allah. Haleluya Bapak Ibu, bukan diadopsi. Lahir, kita lahir baru. Mari kita sekarang masuk pada bagian kedua, menara kawanan domba. Coba kita buka Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ya, ini sudah nubuatan Bapak Ibu bahwa di sini nanti Yesus lahir. Bagaimana para gembala itu tahu tempat ini? Karena tempat ini terkenal pada masa itu. Kenapa tempat ini terkenal? Karena disinilah semua domba korban di Bait Allah dipersiapkan. Inilah tempat persiapan domba-domba korban tadi. Ya, di situ ada peternakan khusus. Ketika seorang induk telah melahirkan anaknya, maka anaknya ini harus dibungkus dengan lampin. Kenapa harus dibungkus dengan lampin? Supaya anak-anak domba tadi tidak terluka, tidak terbentur, tidak benjol. Karena itulah harus dibungkus. Kenapa harus dibungkus supaya tidak terluka? Karena domba ini, korban ini, tidak boleh bercacat celah. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika dilahirkan oleh induknya langsung dibungkus dengan lampin, langsung dibedong gitu Bapak Ibu. Domba itu langsung dibedong gitu. Ya, dan dibaringkan di dalam palungan supaya domba ini menjadi sempurna, bebas cacat celah, sehingga siap menjadi domba korban di Bait Allah yang sempurna. Kenapa domba ini harus sempurna, Pak? Karena domba ini gambaran tentang Yesus yang tidak bercacat celah. Amin Bapak Ibu. Dan tempat di mana pembibitan, tempat di mana mempersiapkan domba korban tadi, itulah disebut menara kawanan domba. Itulah disebut bahasa Ibrani-nya Migdal Eder. Iya Bapak Ibu, inilah satu-satu tempat. Itulah sebabnya ketika mereka berkata, inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Itulah sebabnya langsung segera para gembala tahu tempatnya di sana.
di Migdal Eder. Amin Bapak Ibu. Ya, dan Migdal Eder ini sebenarnya artinya Migdal itu adalah menara, Eder adalah kawanan atau kawanan domba Bapak Ibu. Ya, di sini tempat orang untuk mengamati musuh atau juga mengamati kawanan domba peliharaan mereka. Ya, coba sekarang kita lihat kejadian. Inilah awal pertama kali disebut tentang Migdal Eder, tempat di mana Rahel dikuburkan setelah melahirkan Benjamin. Kejadian 35 ayat 19-21. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel atau Yakub. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder atau menara kawanan domba. Amin Bapak Ibu. Dan disinilah Yesus lahir. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Disinilah domba-domba untuk korban dipersiapkan. Disinilah domba-domba saat dilahirkan dibedong, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan supaya anak-anak domba ini menjadi korban yang sempurna. Hal yang sama juga bagi kita. Yesus lahir, dibedong, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan agar setiap kita hari ini bisa makan dalam palungan untuk beroleh roti hidup, untuk beroleh keselamatan, untuk kita hari ini mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini dia, luar biasa. Bahkan juga dibuktikan juga oleh seorang ahli sejarah Yahudi Bapak Ibu, Alfred Adesim, dia orang ahli sejarah Yahudi mengatakan tempat Rahel dikubur di Bethlehem itu disebut Migdal Eder atau menara kawanan domba yang saat itu sangat terkenal. Itulah sebabnya ketika malaikat tampil memberitahukan cirinya, tandanya bagimu, inilah tandanya bagimu, baik itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, langsung para gembala langsung tahu tempatnya di menara kawanan domba. Amin Bapak Ibu. Dan ketika mereka datang, lalu mereka kemudian sama-sama menyaksikan kelahiran Yesus. Haleluya. Kita masuk kepada bagian yang ketiga Bapak Ibu. Yesus berasal dari kekekalan, dan itu jelas dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya inilah Alfa dan Omega, tidak terhitung kapan awalnya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yesus kekal, Alfa dan Omega, dan jelas dikatakan dalam nubuatan ini. Dan ini artinya, tuh lihat Bapak Ibu, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi ini benar-benar tempat yang sangat-sangat pelosok Bapak Ibu, sangat-sangat pelosok, yang terkecil dari Yehuda Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat pelosok itu Bethlehem. Tapi disitulah Yesus lahir. Dan saudara tahu sekarang Bethlehem itu menjadi sekarang salah satu kota besar di Israel. Amin. Karena kelahiran Yesus. Karena kelahiran Yesus, kota kecil, paling kecil dari Yehuda menjadi sekarang kota besar. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika saudara izinkan Yesus lahir dalam diri kita, apapun kondisi saudara, terkecil sekalipun di keluarga, terkecil sekalipun dalam kantor, terkecil sekalipun dalam masyarakat, hari ini kita percaya Yesus lahir membuat kita menjadi besar dan menjadi pemenang. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Dan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Coba kita buka sekarang Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Penasihat ajaib. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu advokat. Jadi apapun kesalahan kita, Yesus telah menjadi advokat kita, pengantara kita di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Dan itu dikatakan dalam Yohanes Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun kesalahan kita, Yesus pasti menjadi pembela kita. Bukan penduduk kita, tapi pembela kita. Demikian juga Yesus Raja damai. Mari hari ini saat Yesus lahir, menjadi ada damai sejahtera bagi setiap kita. Mari pada saat kita rayakan Natal, mari kembali keluarga juga dipulihkan. Tidak lagi cekcok, tidak lagi dendam, tidak lagi marah. Hari ini Raja damai telah lahir di dalam kehidupan kita. Mari hari ini saling mengampuni, saling bergandengan tangan, sehingga kita siap untuk sama-sama bergandengan tangan masuk tahun baru, untuk beroleh berkat baru, kemenangan baru, ada damai sejahtera Tuhan penuh atas keluarga kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.